ternyata punya nyali juga, sayang sekali. Bocah, hanya dengan kultivasi tahap inti emas milikmu yang rendahan itu, kau berani bermimpi bisa melukaiku. Bocah, akan kubuat kau menyesali semua perbuatanmu hari ini. Cih, Kakek peot sepertimu, sama sekali tidak pantas membunuhku. Bocah kurang ajar, aku akan menarik paksa jiwamu, akan kubakar jiwamu siang dan malam, sampai kau memohon untuk hidup, tapi tak bisa mati. lepaskan Ye Luo. Lawanmu adalah aku. Mereka berdua sedang bertanding, kalau kau ikut campur, bukankah itu namanya main keroyokan? Jangan bicara sembarangan. Kultivator tingkat Yuan Ying seperti kalian, beraninya menindas Ye Luo seperti ini. Apa itu yang namanya adil? Bocah itu sendiri yang cari mati. Kami ini cuma mengabulkan keinginannya saja. Bagaimana ini? Apakah aku hanya bisa menatap master tanpa daya? Tua bangka, ajalmu sudah tiba. Bagaimana mungkin? Si tua beruban. Ini. Bagaimana mungkin? Menang. Master menang. Bocah sialan. Ternyata kau menyembunyikan senjata tingkat bumi. Terima kasih atas cheat dari Bro System. Menang lawan musuh yang lebih kuat. Bisa pamer kekuatan begini. Puas banget rasanya. Si tua beruban sudah mati. Selanjutnya, giliranmu menyusulnya. Bocah keparat. Ternyata kami meremehkanmu. Untung saja sebelum pergi, aku sempat mengantongi inti emas milik Liu Hong. Inti emas. Awas meledak. Bibi Luo. Apa yang sebenarnya terjadi? Gawat, jangan-jangan Tuan Putri Sulung dalam bahaya. Buset. Kekuatan dari ledakan inti emas ini sudah mirip ledakan nuklir. Apa kita sudah aman sekarang? Sepertinya begitu. Guncangan ini saja sudah cukup untuk meratakan sebuah gunung. Jangan lengah. Si tua berambut hitam itu mungkin belum mati. Itu dia. Ayo kita periksa. Bocah, kau sangat berbakat. Kalau bukan karena situasi hari ini, aku sebenarnya ingin mengangkatmu jadi murid. Sayang sekali, siapa juga yang mau jadi muridmu? Aku sudah punya guru sendiri. Hahaha. Kalau begitu, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Gawat, apa dia mau meledakkan diri? Hahaha. Kalau kita lari sekarang, sudah terlambat, kan? Kali ini kita benar-benar celaka gara-gara kamu. Kenapa Paman Fu belum datang juga? Bisa bersama dua wanita cantik, lalu mati bersama. Aku rela mati sekarang. Gila. Sudah beres begini saja. Ternyata itu cermin penelan langit. Syukurlah keburu. Untung saja kita tepat waktu. Ye Luo. Tuan Guru. Senior Luo, tunggu sebentar. Atas budi penyelamatan hari ini, di masa depan aku pasti akan datang langsung untuk berterima kasih. Hampir saja, kita hampir saja mati. Buset,
Jangan-jangan ini, kamar si Ratu Es, kan? Aku harus hati-hati, jangan sampai ketahuan. Kalau aku tidur di kasurnya. Pagi, Bibi Luo. Lantainya dingin, jangan tidur di lantai. Buka, Hah, buka bajumu. siapa? Aku, Ternyata ini bukan mimpi. Bibi Luo. Aku agak lapar. Biar aku saja yang urus di sini. aku akan buatkan makanan untukmu. Selamat tuan rumah, misi berhasil diselesaikan. Membantu Huang Fu Wanyun melarikan diri. Mendapatkan hadiah, tubuh tirani petir 9 matahari. Fisik khusus. Astaga, legenda emas. Jangan-jangan, ini sudah hancur dari dalam. Sama seperti yang tertulis di novel. Sekali tertiup angin, langsung berubah jadi debu. Yang benar saja. Apanya yang tubuh tirani petir? Ini sih, tubuh ampas petir. Cerita yang ada di novel, apa semuanya cuma omong kosong? Tidur sajalah, siapa tahu membaik setelah bangun. Apa ada yang gosong? Ada apa? Aku baru saja mendapat pukulan telak. Sekarang rasanya cuma ingin pasrah saja. Pasrah. Iya. Bibi Luo, kamu kan sudah bertahun-tahun berkultivasi. Pasti punya banyak pengalaman, kan? Bibi Luo, sekarang, orang yang bisa ku percaya, cuma kamu seorang. Memangnya ada masalah apa? Jadi begini, dalam pertarungan di kota Mo kali ini, aku dapat sebuah kesempatan emas. Tapi aku tidak tahu, sebenarnya apa fungsinya. Mendeteksi tuan rumah, membantu Luo Binghe. Penyerapan poin takdir meningkat 10%. Luo Binghe, energi keberuntungan terserap 30%. Jangan-jangan, kilatan cahaya emas ini, bisa membantu si balok es. Ternyata bisa, menyerap energi keberuntungan sebanyak ini. Kenapa menatapku seperti itu? Cepat coba kilatmu itu. Oh, baiklah. Seperti ini. Tapi benda ini, tidak punya daya serang sama sekali. Hanya saja, kelihatannya memang sangat hebat. Tangan si balok es dingin sekali ya. Gunakan kilat emas ini, dan cobalah serang aku. Hah, kurasa itu ide buruk, Bibi Luo. Bagaimana kalau kita cari cara lain untuk menelitinya? Hanya dengan cara ini, aku baru bisa mengetahui, kilat emas di tubuhmu ini, sebenarnya benda apa? Kalau begitu, aku mulai ya. Bibi Luo, kau hati-hati ya. Kalau ada yang terasa tidak beres, langsung bilang saja padaku. Gunakan seluruh tenagamu. Astaga, tidak akan terjadi hal buruk padanya, kan? Kenapa rasanya senyaman ini? Bibi Luo, kilat emasku ini tidak melukaimu, kan? Aku sudah tahu, apa kegunaan dari kilat emas itu. Kilat emas milikmu ini bisa digunakan untuk penyembuhan, dan juga bisa memulihkan luka pada meridian. Bukankah petir itu simbol dari kekuatan mematikan? Yang lain punya amarah Dewa Petir. Kenapa giliranku? Dewa Petir malah jadi healer begini. Terima kasih atas petirmu, itu sangat membantuku barusan. Luka di tubuhku sudah jauh membaik. Mendeteksi inang, poin penyembuhan Luo Binghe meningkat, menyerap 10% poin takdir. Kini menyerap 40% poin takdir. Si balok es ini ternyata bisa bersikap selembut ini, ya. Bibi Luo, dengan petir emasku ini, apakah bisa menyembuhkan lukamu sampai sembuh total? Reaksiku saat disembuhkan tadi, sungguh terlalu aneh. Kalau disembuhkan sampai total, pasti akan butuh waktu yang sangat lama. Tidak perlu menggunakan petir emas itu. Pasti bagi tubuhmu, cukup banyak menguras energi. Beberapa hari ini, kamu istirahat saja yang cukup. Aku punya cara sendiri untuk lukaku. Oh, begitu, ya.
Bibi Luo, ucapanmu barusan pasti cuma buat menghiburku, kan? Benar juga. Mana ada petir yang bisa dipakai menyembuhkan. Konyol banget. Aku ini memang tidak berguna. Tidak seperti itu. Kamu bukan orang yang tidak berguna. Kamu sangat berguna. Kemarilah. Bantu sembuhkan aku 2 kali lagi. 2 kali saja cukup. Jangan paksakan dirimu sampai kelelahan. Tubuhmu masih terluka sekarang. Benarkah, Bibi Luo? Bibi tidak sedang membohongiku, kan? Apa aku ini benar-benar bukan orang yang tidak berguna? Iya. Kamu sama sekali bukan. Kalau begitu, Bibi Luo, apa Bibi benar-benar bersedia membiarkanku membantu mengobatimu? Iya. Petir emas milikmu ini sangat hebat. Benar-benar sangat membantuku. Bibi Luo, kau memang orang yang baik. Berdiri rasanya agak melelahkan. Jadi, begini saja. Maaf merepotkanmu. Ya. Bibi Luo, aku mulai. Ya. Kalau ada bagian yang terasa tidak nyaman, ingatlah untuk memberitahuku. Kali ini, aku benar-benar tidak boleh mengeluarkan lagi suara memalukan seperti tadi. Akhirnya selesai juga, asalkan tidak seperti sebelumnya. Maka tidak apa-apa. Bibi Luo, apa Bibi membohongiku? Ada apa? Bibi Luo, Bibi membohongiku, kan? Sebenarnya pengobatannya sangat menyiksa, kan? Bibi tidak perlu menyembunyikannya dariku. Bibir Bibi sampai berdarah karena terus digigit. Mana ada hal seperti itu? Benar-benar tidak sakit, kok. Sistem mendeteksi host telah mengobati luka dalam Luo Binghe. Poin keberuntungan Luo Binghe meningkat. Host menyerap poin keberuntungan, bertambah 10 poin. Saat ini, poin keberuntungan yang diserap mencapai 40%. Poin pengalaman bertambah. Syukurlah kalau Bibi tidak kesakitan. Bibi Luo, kelak jika Bibi terluka lagi, datang saja padaku. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Si bongkahan es ini lembut banget ya. Tunggu, mana boleh aku mengambil kesempatan dalam kesempitan? Bibi Luo, Bibi kenapa? Apa karena luka di tubuh Bibi? Bukan. Kakiku cuma sedikit kesemutan saja. Oh ya, Bibi Luo, di mana Huangfu Suoyun dan yang lainnya? Tenang saja, setelah kamu pingsan tadi, mereka langsung pulang. Syukurlah kalau tidak ada apa-apa. Bibi Luo, barang yang Bibi bawakan untukku ini. Apa ini pil obat untuk menyembuhkan luka? Itu bukan pil obat. Ini mantou. Mantou kok warnanya hitam begini? Apa sekte Lingyun kita menggunakan beras hitam ya? Boleh juga, ada aroma gosongnya juga. Ini sih gosong total. Makanan seburuk ini, pasti buatan. Bagaimana rasanya? Enak kok. Rasanya enak. Biar aku coba. Kalau sampai dia tahu aku berbohong, pasti dia bakal bersikap dingin dan sinis lagi padaku. Bibi Luo, biar aku saja yang makan semuanya. Aku lumayan lapar nih. Kalau kamu suka, nanti kubawakan lebih banyak lagi. Hahaha. Terima kasih, Bibi Luo. Nilai keberuntungan Luo Binghe terserap 60%. Memicu hadiah spesial, pusaka tingkat bumi, tungku alkimia huntian. Dengan menggunakan tungku alkimia huntian, tingkat keberhasilan meracik pil obat meningkat 80%. Ada peluang 1%. Bisa membuat pil obat naik tingkat. Buset. Tungku alkimia huntian. Kedengarannya ini barang bagus nih. Sebelumnya aku menyelesaikan tugas kakdai dan dapat teknik alkimia tingkat 5. Siapa tahu aku bisa membuat pil obat tingkat dewa. Ye Luo, kamu biasanya suka makan apa lagi? Si balok es bikin bakpao saja rasanya begini. Apalagi bikin makanan lain. Bisa-bisa aku mati keracunan. Hahaha. Bibi Luo, aku memang paling suka makan bakpao. Begitu ya. Kalau begitu lain kali aku. Ada apa ini? Apa bangsa iblis menyerang? Ini adalah acara 50 tahun sekali. Kompetisi besar sekte. Itu adalah suara trompet pembukaannya. Bukannya kompetisi besar sekte itu 7 hari lagi. Kenapa cepat sekali? Sejak kembali dari kotamu, kamu sudah koma selama 3 hari. Apa? Gawat, aku harus segera ke sana sekarang. Luka di tubuhmu belum sembuh total. Mau apa kamu ke sana sekarang? Pernikahan Fen Yan dan Su Waner diadakan tepat setelah kompetisi ini. Apa kamu sebegitu sukanya sama Su Waner? Dia bahkan sudah membatalkan pertunangan kalian, dan kamu masih mau merebutnya di pernikahan. Bukan begitu, Bibi Luo. Bibi salah paham. Aku ingin di kompetisi besar sekte nanti, memberi mereka pelajaran telak, biar mereka tahu akibat dari merendahkanku. Harga apa yang harus dibayar. Sudah saatnya mengucapkan kalimat pamer tingkat dewa itu. 30 tahun roda nasib di timur, 30 tahun roda nasib di barat. Jangan pernah meremehkan pemuda yang miskin.
Kompetisi sekte kali ini benar-benar dihadiri banyak jenius. Iya, tapi pemenang kompetisi kali ini sudah pasti adalah Fan Yan dari puncak Kingsan. Para tetua terlalu memuji. Kalau putraku bisa masuk 3 besar saja, itu sudah sangat bagus. Hahaha. Sok hebat. Hari ini, kompetisi Sekte Lingyun resmi dimulai. Para murid sekalian, bertarunglah dalam batas wajar. Jangan sampai merenggut nyawa. Kakak senior Qian memang pantas jadi wanita tercantik di sekte ini. Auranya itu loh. Entah apa di kehidupan ini, aku punya kesempatan untuk bisa bermesraan dengannya. Menurutku kau ini benar-benar seperti pungguk merindukan bulan. Kakak senior Fan Yan, sekarang kau sudah berada di puncak tahap pembangunan fondasi. Tinggal selangkah lagi, kau akan memasuki tahap inti emas. Di antara murid generasi kita, kau sungguh orang nomor 1 yang tak terbantahkan. Semua yang hadir di sini, selain kakak senior Fan Yan kita, siapa coba yang bukan? Cuma ampas penambah jumlah. Apalagi si Ye Luo itu. Si sampah tahap pemadatan Qi tingkat 3, menampakkan batang hidungnya saja dia tak berani. Ye Luo si sampah itu, kalaupun dia datang, hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Hahaha. Kalian ini pikir kalian siapa? Punya hak apa mengejek adik Ye Luo? Adik Ye Luo, dibandingkan kalian semua, berandalan yang tidak menghargai saudara seperguruan. Dia jauh lebih hebat. Benar sekali. Kupikir siapa yang berteriak. Ternyata, kakak-kakak senior dari puncak Yunfei rupanya. Kudengar akhir-akhir ini, Ye Luo terus berada di puncak Yunfei. Sepertinya, pemuda manis itu, pasti sudah melayani kakak-kakak sekalian. Dengan sangat memuaskan ya, sampai kalian berani membelanya. Kau benar-benar asal bicara. Kalau begitu coba katakan, kenapa Ye Luo tidak datang hari ini? Adik Ye Luo saat berada di kotamu, terluka parah saat menyelamatkan orang. Saat ini dia sedang memulihkan diri di puncak Yunfei. Sampah di tahap kondensasi Qi sepertinya. Memangnya bisa menyelamatkan siapa? Pakai alasan terluka segala. Menurutku dia hanya takut malu dan tidak berani datang. Siapa bilang aku tidak berani datang? Master Puncak Luo, kenapa Anda datang? Di kompetisi besar tahun-tahun sebelumnya, Anda tidak pernah terlihat hadir. Tahun ini aku hanya ingin melihat-lihat. Siapa itu? Terima kasih, ketiga kakak senior, sudah berbicara membelaku. Adik Ye Luo, kenapa kau kemari? Bagaimana dengan lukamu? Cepatlah kembali, biar kakak yang mengurus semuanya di sini. Terima kasih atas perhatian ketiga kakak senior. Lukaku sudah sembuh total. Ye Luo, kau yang cuma di tahap kondensasi Qi tingkat 3, berani-beraninya ikut kompetisi sekte. Cepatnya dari sini kalau kau tahu diri, supaya nanti, saat ku tendang kau keluar arena, kau tidak menangis mengadu pada kakak senior. Meng Yan, kita berdua belum bertanding, belum ada yang menang atau kalah. Atas dasar apa kau yakin aku akan kalah? Ye Luo, kau lebih baik cepat menyerah. Kalau sampai wajahmu dilukai oleh kakak senior Fan Yan, kau tidak akan bisa melayani orang lain lagi. Aku sarankan kau langsung saja mengaku kalah pada kakak senior Fan Yan biar tidak memalukan dirimu sendiri. Ya, biar tidak bikin malu. Adik junior Ye Luo saat ini sudah menjadi kultivator inti emas. Dia tidak mungkin kalah darimu. Inti emas. Hahaha, kakak senior, kau benar-benar pandai bercanda. Ye Luo sudah berkultivasi selama 20 tahun, tapi dia hanya mampu mencapai tahap kondensasi Qi tingkat 3. Apakah kalian mau bilang, cuma dalam waktu 7 hari ini, seorang Ye Luo bisa berubah menjadi jenius tiada taraf? Jangan-jangan, Ye Luo, kau sudah menjadi budak pemuas untuk Luo Binghe dari puncak gadis Gyokya. Keparat kau, berani-beraninya kau menghina guruku. Fan Yan, aku tantang kau bertarung sampai mati. Kau berani atau tidak? Begitu pertarungan hidup mati dimulai, tidak akan ada kata berhenti, kecuali salah satu mati terbunuh atau lumpuh total kultivasinya. Jika tidak, pelindung arena tidak akan pernah terbuka. Jangan-jangan, Ye Luo mau meledakkan dirinya di arena. Biar mati bersama Fan Yan, Ye Luo. Kakak mendukungmu melawannya. Pria bermulut sampah sepertinya memang pantas mati. Kalian benar-benar tidak mau menghentikanku. Buat apa kami menghentikanmu? Inti emas melawan pembentuk pondasi. Apa kamu masih takut padanya? Masuk akal juga sih. Tapi di dalam novel jelas-jelas, bukan begini ceritanya. Baiklah.
Ayo bertarung sampai mati. Kak Fenyan, kakak benar-benar mau menerima tantangannya. Nanti malam kan pesta pernikahan kita. Bagaimana kalau... Kamu meremehkanku, atau jangan-jangan kamu tidak rela kehilangan si pria modal tampang Ye Luo itu. Tidak, aku sungguh tidak bermaksud begitu. Kalau begitu, hari ini aku akan menggunakan darah Ye Luo untuk mewarnai kain merah pernikahan kita. Ye Luo, hari ini, kau dan aku di sini, bertarung sampai mati. Apa? Master Puncak Luo, bocah yang Anda bawa ini, bagaimana bisa mencari masalah dengan Fenyan, mumpung dia belum naik ke arena. Cepat pergi dan hentikan dia, tidak perlu. Aku percaya padanya. Karena, Master Puncak Luo berani membiarkan Ye Luo, si bocah tak berguna itu untuk bertarung, maka aku juga tidak akan menghentikannya. Nanti aku harap Master Puncak Luo tidak akan melanggar aturan yang ada. Dia itu cuma sampah tahap pemadatan Ki tingkat 3. Kenapa Luo Binghe membelanya sama seperti Lu Suyao? Kenapa? Ye Luo, kau tidak berani menerima tantangan. Ye Luo. Tenang saja, kakak. Aku, Ye Luo dari Puncak Lingyun, terima tantanganmu. Ye Luo, bagaimana bisa kau setuju? Ini adalah duel maut. Kakak tertua, tenanglah. Bocah bernama Fenyan itu tidak akan bisa melukaiku sedikit pun. Kau sudah gila. Ya, Fenyan itu sudah mencapai tahap pembentukan pondasi. Memangnya kenapa kalau pembentukan pondasi, aku yang sekarang ini sudah jadi jagoan tahap inti emas loh. Kau bicara apa? Ye Luo. Duel maut dimulai. Adik seperguruan Ye Luo, mohon petunjuknya. Fenyan, hari ini adalah hari pernikahanmu. Aku akan memberimu sedikit muka. Kuberikan kau kesempatan 3 jurus. Bocah, masih berani kau besar mulut. Benar-benar cari mati. Fenyan, pedangmu terlalu lambat. Jurus pertama. Jurus kedua. Ye Luo, aku tidak tahu keberuntungan apa yang kau dapatkan, tapi posisi nomor 1 di sekte ini adalah milikku. Gawat, itu jurus pembakar langit. Fenyan, ternyata dia sudah punya kekuatan yang mendekati tahap inti emas. Jurus pembakar langit. Ketua Puncak Kingsan, putramu ini benar-benar sangat berbakat ya, Master Puncak Luo, Anda terlalu memuji. Jurus Fentian adalah teknik kultivasi warisan leluhur keluargaku. Siapapun di bawah tahap inti emas, pasti tidak akan bisa menahan satu seranganku. Ye Luo, matilah kau. Fenyan, aku akui kekuatanmu lumayan bagus, tapi... orang yang kau hadapi itu aku. Bah, Bagaimana mungkin? Serangan ketiga, Mengyan. Sekarang giliranku. bagaimana mungkin? Jangan-jangan kau benar-benar sudah mencapai tahap inti emas. Fenyan, waktu kau dan Su Waner menindasku dulu. Apakah kau pernah berpikir, hari seperti ini akan tiba? Ye Luo, kau cuma bisa sombong sekarang ini. Yan bocah ini tidak sederhana. Cepat telan pil Tianyan. Ye Luo, hari ini, kau harus mati. Kalian para kultivator ini, ada masalah apa sih? Kalau tidak bisa menang, langsung telan obat ya. Dia menerobos. Kakak senior Fenyan ternyata berhasil menerobos ke tahap pembentukan fondasi. Walaupun Ye Luo memakai Trik licik apapun. untuk menghindari 3 serangan kakak senior Fenyan, sekarang dia pasti tamat. Ini bagaimana jadinya?
Kakak senior, kau tidak perlu khawatir. Adik junior Yeluo itu sangat kuat. Cih. Benar-benar omong kosong. Ye Luo, matilah kau. Sialan. Kenapa kau belum juga mencabut pedangmu? Karena aku tidak perlu melakukannya. Ini. Bagaimana mungkin? Untuk melawanmu, aku sama sekali tidak perlu mencabut pedang. Bagus. Sombong sekali kau bilang tidak butuh pedang. Yeluo, kau yang memaksaku. Aku akan menunggumu mengeluarkan semua jurus pamungkasmu. Aku akan mengalahkanmu telak, tepat di saat kau merasa paling hebat. Pedang Fen Tian, Fen Jue, bagaimana bisa kau memberikan senjata dewa semacam itu pada Fen Yan untuk dipakai dalam turnamen sekte? Itu kan pusaka tingkat langit warisan keluarga Fen. Kalau begini keadaannya, bocah bernama Yeluo itu sudah pasti akan mati. Tidak bisa dibiarkan. Pertandingan ini harus dihentikan sekarang juga. Luo Binghe, aku tidak peduli. Apa hubungannya dengan puncak gadis giok? Turnamen sekte bukanlah arena bermain. Begitu pertarungan maut dimulai, kecuali ada yang mati atau lumpuh, perisai pelindungnya tidak akan bisa dibuka. Atau jangan-jangan, demi bocah itu, kau ingin membuka perisainya secara paksa. Apapun yang ingin kulakukan. Kau tidak berhak ikut campur. Jangan, Master Puncak Luo, kalau arenanya dihancurkan secara paksa, kau dan bocah Yeluo itu akan diusir dari sekte. Orang-orang itu masih melacak keberadaan Yeluo. Kita tidak boleh membiarkannya diusir dari sekte. Yeluo, Kau harus baik-baik saja. Fen Jue, jika hari ini terjadi sesuatu pada Yeluo, aku tidak akan pernah memaafkan kalian. ternyata itu artefak suci tingkat surga. Hahaha. Takutkan kau, bocah. Meskipun Fen Yan memegang artefak suci tingkat surga, tapi kekuatannya sendiri terlalu lemah. Daripada dibilang dia yang memakai pedang, lebih tepat kalau pedang Fen Tian inilah yang mengendalikan Fen Yan. Lawan aku, sampah. Fen Yan baru saja memaksakan diri menembus inti emas. Tidak sampai 15 menit, dia akan disedot oleh pedang Fen Tian, sampai energi spiritualnya habis total. Ye Luo, terus kenapa kalau kau sudah di tahap inti emas, kau tetap saja pecundang yang kalah dariku? Kalau kau pintar, lebih baik bunuh diri saja, supaya kau mati dengan terhormat. Pemenang hari ini hanya aku seorang. Apa ini? Bagaimana mungkin sampah ini punya keberuntungan sebesar ini? Petir ini ternyata mengandung kekuatan yang sangat dahsyat. Ternyata mengandung kekuatan yang sangat dahsyat. Fen Yan, kau harus menang. Master Puncak Luo, dari mana asal petir ini? Kalian akan segera tahu. Benda apa ini sebenarnya? Kukira kemampuan sehebat apa, ternyata cuma membangkitkan kemampuan penyembuhan. Hahaha. Benar-benar pantas disebut sampah nomor 1 di Sekte Lingyun. Kenapa? Kau sudah lelah. Sialan. Dia sengaja ingin menguras habis energi spiritualku. Ye Luo, tamatlah riwayatmu. Ini dia. Artefak tingkat bumi. Bagaimana bisa kau memiliki artefak tingkat bumi? Apa? Bukankah ini yang kau inginkan? Aku sudah mencabut pedangku, terimalah ini. Fen Yan,
Saat kau dan Suwaner mempermalukanku waktu itu, pernahkah kau berpikir hari ini akan tiba? Ye Luo, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku minta maaf padamu. Akan kukembalikan Suwaner padamu. Setelah turnamen besar ini selesai, kau nikahi saja dia. Ya, sampah yang sudah kubuang. Tidak aku butuhkan lagi. Hari ini, aku hanya menginginkan nyawamu. Tidak.